warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita kedatangan salah satu tamu, sahabat saya. Tentunya kalian udah sangat populer ya dengan nama Mas Musa Maliki. Tentunya buku-buku beliau itu bisa didapatkan di berbagai gerai buku ya. Ada tentang metodologi, ada tentang oksidentalisme dan beberapa buku lain. Nah, memang Mas Musa ini adalah salah satu dosen favorit kami lah di UPN Veteran Jakarta. Beliau duluan masuk daripada saya, jadi saya banyak belajar dari beliau. Cuman ketika saya masuk, beliau lagi S3 di Australia, jadi saya sangat waktu belajarnya kurang gitu. Tapi komunikasi kita tetap lancar sehingga banyak pengetahuan yang kita bisa dapatkan dari beliau. Nah, beberapa tahun terakhir ini tentunya kita lagi dihadapkan pada situasi di mana teori non-barat itu dalam studi hubungan internasional cukup menyita perhatian lah. Bahkan Guzan pun menulis tentang itu gitu ya. Nah, hari ini ya kita mau berbicara dan berdiskusi dengan Mas Musa sebagai salah satu kita bisa bilang tokoh yang juga menginisiasi adanya teori non-barat ini. Mudah-mudahan dapat memberi pengetahuan bagi anak HI, barangkali terutama mereka-mereka yang masih belajar HI konvensional ya, yang ada di daerah, bahwa hari ini ya itu HI itu berkembang dengan sangat luar biasa sehingga teori non-barat pun berkembang dengan sangat cepat gitu. Nah, saya perkenalkan Mas Musa ini itu menamatkan studi S1 di Universitas Muhammadiyah, benar ya Mas? Ya, betul. Betul, kemudian melanjutkan studi S2 di Magister Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, kemudian melanjutkan... Enggak, di UI saya S2-nya. Oh, di UI. Oh Yang iya. Gadjah Madanya yang D3-nya aja, D3 Oh, sastra. D3 sastra di Universitas Gadjah Mada dan kemudian mengambil studi S3 ternyata di S2 di Universitas Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan studi S3 PhD di Australia. Darwin ya, Mas? Ya, di Darwin. Darwin, ya. Dekat Bali. Dekat Bali lah, ya. Jadi kalau di UPN Veteran Jakarta itu kajian keilmuannya dinamika lah kayak gitu. Jadi ada lulusan UGM, UI, ada Unpad, jadi cukup bervariasi. Jadi dialektikanya itu cukup membuat kajian keilmuan cukup lebih bagus karena kan dilihat dari sudut pandang ilmu yang berbeda, dari pendidikan yang berbeda. Nah, Mas Musa, terima kasih sudah hadir, terima kasih telah meluangkan waktu ya. Mudah-mudahan pengetahuan dan diskusi ini dapat menambah pengetahuan juga buat mahasiswa lainnya, walaupun memang sudah dikaji di berbagai webinar ya buku ini, tapi setidaknya dengan media pembelajaran yang baru, mudah-mudahan lebih dapat feel keilmuannya gitu tentang oksidentalisme. Nah, kita mulai aja nih Mas Musa. Kira-kira oksidentalisme itu apa sih Mas? Sehingga penting untuk kita bahas, penting untuk kita kaji sebagai sebuah perkembangan studi hubungan internasional. Oke. Terima kasih Mas Fatun. Langsung saja ya. Jadi ide awalnya membuat oksidentalisme ini memang sebenarnya ingin melihat Barat ya dari sudut pandang yang di luar Barat gitu ya. Jadi di luar Barat itu belum tahu kita, gitu loh. Sebenarnya pakai apa dulu gitu enggak. Jadi kita sudah cukup bisa mempunyai kesadaran bahwa yang selama ini kita pelajari di HI khususnya ya, atau secara umum ilmu sosial, ilmu humaniora, itu produk dari Barat gitu ya. Dari situlah kemudian saya menemukan inspirasi dari bukunya Hasan Hanafi ya tentang oksidentalisme gitu ya. Dan memang ada beberapa karya-karya lain tentang oksidentalisme yang dibuat lah ya. Tapi saya lebih mengapresiasi punya Hasan Hanafi karena ada unsur
tidak ingin mengembalikan posisi seperti Barat gitu ya, Timur itu. Kalau kita definisikan sekarang masuk ya bahwa oksidentalisme itu dari kata oksiden ya, yang dilawankan dengan orient. Gitu ya. Orient itu Timur, Oksiden itu Barat. Kajian awal yang diproduksi dari Barat itu kan pengetahuan tentang Timur dari worldview-nya, dari perspektifnya, dari root budaya, sejarah, pemikiran Barat. Gitu. Jadi tidak memahami atau memproduksi atau mendefinisikan yang disebut dengan Timur melalui konteks ketimuran. Nah, maka dari itu banyak kritik-kritik yang muncul, yang itu kemudian misalnya seperti Ian Buruma itu mengelompokkan menjadi oksidentalisme. Jadi orang-orang Timur yang mengkritik dan ingin membalikan posisi Timur menjadi Barat. Nah, saya tidak ke arah situ. Saya ingin melihatnya kajian Hasan Hanafi ini menginspirasi saya untuk melihat Barat sehingga kita mempunyai kesadaran atas Barat yang lokal, yang tidak universal, gitu ya. Sebenarnya sampai titik itu saja sebenarnya batasnya yang ingin saya ungkapkan. Jadi ketika kita menulis tentang berbagai macam perspektif, teori, metodologi, kita ngerti ketika kita menulis itu. Jadi kita punya kesadaran bahwa itu punya Barat, gitu. Sebenarnya cukup di level itu saja. Trajektori atau frame-nya Hasan Hanafi sebenarnya ada 3. Pertama adalah memahami tradisi kita, itu proyek pertamanya. Proyek keduanya ya oksidentalisme ini, dan proyek ketiganya adalah bagaimana menginterpretasikan realitas itu sendiri gitu loh ya, yang di luar Barat dan di luar tradisi Timur yang yang pakai perspektif orientalisme gitu ya. Itu 3 itu. Nah, saya baru mulai yang di tengah ini, yang oksidentalisme itu, yang bagaimana melihat Barat melalui kesadaran kita sebagai orang Timur, gitu ya. Tapi belum sampai level ke kesadaran apa sih yang kita kemudian produksi menjadi teori yang disebut dengan teori Timur atau teori Indonesia atau teori HI Indonesia, itu belum sampai sana, terlalu jauh gitu ya. Jadi ini cuma hanya di level kesadaran epistemologi lah, dan memahami kita perlu agenda yang ketimuran nih, bukan agenda Barat nih gitu. Kita perlu teori yang nggak ngomongin tentang negara-negara besar nih, seperti misalnya lagi rame ini sekarang itu ya, Rusia and Ukraine, yang orang kemudian semuanya hampir dominan melihatnya pakai realis, dan ketika kita pakai realis berarti kita cuma ngomongin negara-negara besar dan power gitu ya, tapi tidak ngomongin tentang negara-negara kecil dan bagaimana sih agenda-agenda dari bangsa-bangsa yang non Barat atau non superpower lah, atau power politics itu gimana gitu ya. Itu belum ke situ gitu loh. Tapi itu harus diagendakan sebenarnya. Jadi itu kajian oksidentalisme itu tidak men-settingkan sebagai antitesis ya, bukan kajian orientalisme gitu, bukan, atau kajian yang melawan Barat, bukan, atau antitesis Barat, bukan. Jadi karya saya dengan Asruddin ini tidak mau cuma membalikan saja seperti orientalisme gitu loh, tapi kita di posisi yang di timur gitu, enggak kayak gitu. Jadi kita juga secara selektif ya melihat Barat dengan perspektif yang sebenarnya Barat miliki juga gitu loh. Karena dulu itu Barat itu tidak pusat, tidak sentralistik pengetahuannya. Dulu tuh Andalusia sebelumnya. Jadi dulu tuh ada proyek-proyek ilmu pengetahuan yang sentralistik sebelum Barat loh. Barat kan baru-baru kemarin ya, abad ke 15-an, kemudian 16 dan sebagainya, dari abad pertengahan,
gereja, kemudian reformasi gereja, pencerahan, positivism, gitu ya. Kemudian terakhir adalah eksistensialisme atau fenomenologis, gitu ya. Terakhir itu. Jadi itu Barat, gitu, kesadarannya, gitu. Kita bisa jadi menggunakan yang terakhir, misalnya fenomenologi yang kemudian sebenarnya dipakai oleh Hasan Hanafi untuk merefleksikan kembali Barat, gitu ya. Jadi melokalkan, memprofesionalisasikan, gitu ya, itu bahasanya apa namanya, acar, bukan acar ya, sorry, satu lagi siapa orang India itu jadi lupa malahan, Dipas Chakrabarty, gitu ya, itu tentang melokalkan Eropa, gitu. Jadi intinya Occidentalisme itu pengen kita mempunyai kesadaran bahwa realitas sekarang ini ya nggak universal, nggak objektif, tapi ideologis, settingan dari tradisi Barat dan produk orientalis, gitu loh. Dan itu masuk kepada berbagai macam istilah-istilah, khususnya di Islam ya. Itu banyak banget istilah-istilah yang diproduksi oleh para orientalis yang kita harus sadar, harus kritikal, harus waspada terhadap hal tersebut. Itu sih, Mas Fatun. Baik, Mas Musa, terima kasih. Wah, sangat filosofis sekali nih. Nah, itu dari segi terminologi ya. Jadi teman-teman bisa tahu bahwa Oksidentalisme ini berangkat dari sebuah keinginan untuk menciptakan kesadaran, walaupun memang belum menjadi sebuah tesis tentang teori HI itu sendiri, walaupun memang Buzan dan Acharya pun sudah menulis tentang peluang teori non-barat ya. Nah, Mas, kan yang namanya Buzan juga kalau nggak salah tuh menulis tentang ada kemungkinan bahwa teori non-barat itu berpotensi untuk menjadi, kalau bisa dikatakan, berpeluang untuk menjadi semacam, kalau istilah Prof. Ari itu seperti taman bunga yang menghiasi kajian-kajian fenomena HI gitu ya. Dari taman bunga itu kemudian kita memilih dari berbagai perspektif dan kemudian kita menganalisisnya dari sudut pandang yang berbeda, dan itu berpotensi beda. Nah, begitu juga dengan Timur. Nah, Carya dan Buzan kan menyampaikan bahwa Timur ini sangat berpotensi untuk menjadi bagian dari teori baru. Misalkan, karena kan misalkan di Timur itu kalau misalkan kita asumsikan Asia dan Timur Tengah dan beberapa wilayah lain, maka misalkan dia menyebutnya ada pemimpin-pemimpin yang barangkali yang bisa dikaji secara studi hubungan internasionalnya, seperti Soeharto, Soekarno, Mao Zedong, dan lain-lain sebagai pola pikir gitu. Dan yang kedua, misalkan Buzan juga menyampaikan pentingnya bahwa yang namanya teori Barat itu tidak selalu tepat sasaran, karena kan objeknya berbeda, lokasinya berbeda, sehingga teori non-Barat ini bisa berpotensi menjadi bagian alternatif dalam studi HI. Nah, saya mau mengeksplor lagi itu, Mas. Nah, dari sisi latar belakang dan teori dan metodologi, kira-kira Mas Musa menilai atau melihat oksidentalisme ini seperti apa, Mas, sebagai bagian dari teori non-Barat? Sebagai alternatif lah, kayak gitu. Ya. Ya, seperti yang saya tadi jelaskan ya. Jadi yang tadi Barry Buzan dan Acharya gambarkan tentang non-Western IR theory itu memang berusaha menggali ya potensi-potensi yang ada di Timur, seperti misalnya ada tradisi Islam gitu kan ya, entah itu Islam Nusantara atau Islam Timur Tengah atau Islam Al-Jabiri atau Islam Muhammad Arfan atau Islamnya Nurholis Majid atau Islamnya Gus Dur dan seterusnya ya. Itu bisa direkonstruksi sebagai suatu teori nantinya dalam konteks kita membuat teori buildingnya. Nah, tapi kan tadi kalau kita belum ada kesadaran bahwa realitas dunia ini dibentuk oleh Barat kan nggak akan sampai sana gitu loh. Jadi sebenarnya oksidentalisme itu bukan teori yang sudah fix
untuk mengarah atau membuat atau menjadi proyek yang tadi Hasan Hanafi bilang yang pertama, yaitu bagaimana mengembangkan tradisi kita, gitu. Bagaimana mengembangkan potensi-potensi pemikiran, tradisi yang kita miliki khususnya di Indonesia ya, dari Minang, Bugis, Jawa dan seterusnya, gitu ya. Tapi tahap awal kita harus punya legitimasi teoritis atau legitimasi metodologis, gitu loh. Yaitu apa? Itu tadi kesadaran fenomenologis bahwa tradisi yang selama ini kita pelajari itu ya punya Barat, gitu loh. Jadi argumentasi utama karya ini cuma mau bilang itu saja, gitu loh, bahwa oke, sekarang kita hidup di dunia yang tidak objektif, kita belajar HI ya juga bukan belajar HI yang objektif, epistemologi ontologinya juga tidak objektif, gitu ya. Ini semua adalah proyek, produk, dan agenda Barat. Selesai, itu Occidentalisme. Lalu kita harus gimana nih? Ya, gitu kan. Nah, itulah yang kemudian diinginkan oleh Barry Busan, Archer, dan sebagainya. Dan itu sudah dilakukan oleh David Kang dalam konteks Cina, dengan konteks bagaimana sistem tributary itu berkembang sebelum Westphalia, gitu loh. Nah, itulah sebenarnya yang bukan menginspirasi ya, tapi itu yang membuat kita berefleksi terhadap Laut Cina Selatan, gitu loh. Karena Laut Cina Selatan itu kan diklaim oleh Cina, itu kan sebelum Westphalia, sebelum konteks ada PBB, sebelum konteks ada Perang Dunia Pertama dan Kedua, gitu loh. Jadi kalau kita melihat konteks secara peradaban, gitu ya, dan PBB adalah produk, bukan produk objektif atau bukan lembaga universal, tapi adalah memang hasil kemenangan dari bangsa Barat, terutama Amerika Serikat, dan itu adalah agenda Barat, gitu. Maka dari itu kalau kemudian Cina dengan Laut Cina Selatan bertentangan dengan UNCLOS dan kawan-kawannya itu, semua proyek agenda Barat, ya masuk akal. Karena memang narasi peradabannya Cina berbeda dengan narasinya Barat. Jadi hadap-hadapannya ya peradaban Cina dan narasinya, dan peradaban Barat dengan narasinya. Yang Barat ini ya sudah yang lagi dominan sekarang, hegemoninya, ya PBB, ya UNCLOS, ya yang semua disepakati, dan semua bangsa-bangsa Timur itu ya mengiyakan juga agenda-agenda Barat itu, gitu loh. Dan sudah secara apa ya, terlanjur lah ya, kayak demokrasi. Lah udah terlanjur demokrasi, gimana nih kalau nggak demokrasi dibilang negara X of evil dong, gitu kan, kayak Iran dan kawan-kawan, gitu kan. Jadi ya itu pilihan kita sih, mau dibilang apa ya, kalau kita mau keluar dari realitas agenda Barat dan ontologinya dan epistemologinya, ini memang berat sekali, gitu loh. Apa ya, itu revolusioner sekali. Makanya proyek yang kembali ke tradisi tadi itu Hasan Hanafi bilang ini perlu revolusi nih. Hasan Hanafi juga bilang gitu, tapi dalam konteks Islam ya. Kalau Hasan Hanafi, kalau saya kan lebih ke HI umum ya, gitu. Jadi jadi sebenarnya sudah saatnya nih sekarang kita mulai menulis, gitu loh, bukan cuma ngomong, gitu ya, menulis tentang bagaimana melakukan teori building, bukan teori yang fix, belum sampai situ. Teori building tentang tradisi pemikiran Pak Karno, Pak Hatta, Gus Dur, Nurholis Majid, bahkan menulis tentang Majapahit, yang semuanya itu saya bilang mitos dalam hal yang positif. Apa itu mitos, gitu ya? Orang bilang mitos itu supernatural, nggak masuk akal dan seterusnya, gitu loh. Tapi suatu bangsa, suatu pemikiran itu perlu mitos. Barat juga dia berdiri di mitosnya Yunani, Romawi, Kristen, ya itu. Jadi narasi Barat yang dikembangkan sampai ke ilmu pengetahuan yang positivistik, kemudian ke yang eksistensialisme dan fenomenologis, itu semuanya adalah bagaimana Barat menarasikan mitosnya itu, gitu loh. Ya kalau kita lihat kan, kalau sains itu kan ada asumsi dasarnya juga. Asumsi dasarnya terbukti enggak? Ya belum terbukti, namanya gua asumsi, gitu kan ya. Jadi kita juga punya asumsi sendiri. Kalau kita nggak punya mitologi atau mitos yang punya interpretasi imajinatif tinggi, ya bangsa Indonesia nggak ada lah. Pak Karno kan menarasikan mitologi bangsa Indonesia.
dari kata Indonesia dan bagaimana menarasikan apa itu Pancasila, bagaimana mengambil serpihan-serpihan culture, logika, kemudian dikonstruksi menjadi apa itu Pancasila, sehingga luar biasanya Pak Karno, itu kok bisa ya orang Hindu mengklaim ini Pancasila punya aku juga, kemudian orang Bugis ini Pancasila punya aku juga. Jadi semua bangsa-bangsa di Indonesia itu bisa ada di dalam Pancasila itu, kan luar biasa. Padahal cuma satu loh Pancasila itu, makanya namanya Bhinneka Tunggal Ika. Ya Islam mengklaim, gue bagian daripada Pancasila, gitu. Terus Hindu ya juga ya, Buddha ya juga gitu loh. Padahal mereka berbeda-beda gitu loh. Tapi kok di Pancasila semuanya sudah ada satu paket gitu loh. Nah, makanya Pak Karno itu mempromosikan banget tuh Pancasila dalam konteks kosmopolitan di PBB pas ceramahnya itu 55 atau 50-an atau 60-an lupa saya tahunnya itu. Itu yang dipromosikan sebenarnya. Ya itu potensial banget kalau Mas Fatun bilang ini potensi kita gimana? Ya itu kosmopolitanisme Pancasila itu luar biasa yang bisa kita kembangkan nantinya gitu. Itu Mas. Baik, wah mantap sekali ya. Jadi ini jadi teman-teman harus pelan-pelan nih apa untuk mendengarkan ini karena memang sangat filosofis. Jadi begini Mas, kan tentunya kan anak HI pengen tingkat kebaharuan analisisnya itu baru juga gitu ya, terutama dari sisi isu gitu. Nah, seberapa efektif oksidentalisme ini kalau misalkan gitu ya kita gunakan misalkan mahasiswa nih S1 nulis skripsi kadia atau S2 menulis tesis atau S3 menulis disertasi. Kira-kira seberapa efektif oksidentalisme ini untuk bisa digunakan sebagai pisau analisis? Oke. Jadi saya meyakini kalau teori itu nggak universal. Ya. Teori itu nggak kayak Kenneth Walsh bilang objektif dan sesuai dengan hukum yang terjadi, hukum yang ada. Nggak kayak gitu. Jadi theory is always for someone and some purposes gitu kan, katanya Robert Cox. Dan itu konstruksi tertentu gitu. Jadi kalau begitu, ya kita agendanya apa gitu loh. Kita setting agenda dulu. Setelah itu kita mau nulis tentang apa. Kalau pikiran saya tentang untuk oksidentalisme itu lebih kepada apa ya? Menulis ulang pemikir-pemikir HI. Misalnya kita nulis tentang Robert Gilpin misalnya. Robert Gilpin itu siapa, biografinya seperti apa gitu kan ya. Tapi ketika kita nulis, kita sudah punya kesadaran oksidentalisme, kesadaran bahwa itu mereka, itu Barat. Nah, lalu ketika kita komentar, bukan komentar sorry, kita mereview, apa ya, menulis ulang lah kayak kajian-kajian pemikiran ya tentang pemikirannya Gilpin. Ya. Selesai misalnya, kita juga kemudian ngasih komentar-komentar terhadap pemikiran dia, gitu loh. Nah, komentar-komentarnya bisa jadi melihat kontradiksi-kontradiksi di dalamnya. Karena memang yang mereka tulis mitologi juga, gitu loh. Nah, kita cari nih mitologi-mitologinya, misalnya liberal atau realis. Ya, kalau liberal itu kan apa sampai sekarang orang-orang bisa mencapai atau mewujudkan nilai liberal? Enggak kan? Kok nilai liberal kok demi liberalisme kok ke Irak nyerang gitu ya? Oh ini demi liberalisme. Nanti kalau kita nggak nyerang, kita nggak meliberalkan tatanan dunia sebagai liberal order, termasuk Timur Tengah, ya bahaya nih, gitu kan. Tapi kok caranya kayak gitu? Ya itu mitos, delusi itu, gitu kan. Jadi liberal tuh ada nggak ada. Itu secara simpel aja. Demikian realis juga, gitu loh. Sama, kita cari kontradiksi-kontradiksi di dalamnya. Kita cari mitos-mitos di dalamnya, gitu loh. Bahwa itu kemudian belum terwujud, bahwa itu delusi ataupun mitologinya Barat, kita beri kesadaran kepada mereka bahwa itu omong kosong lah ya. Itu sudah cukup gitu loh. Saya kira sudah masuk kepada apa namanya kerangkanya oksidentalisme gitu loh. Tapi tentunya dengan memilah-milah gitu loh. Oh, Gilpin itu ngambil dari pemikirannya siapa. Kita melakukan dekonstruksi di situ. Jadi bukan paketnya, produknya gitu loh. Kayak misalnya sepatu Nike gitu ya. Sepatu Nike udah jadi. Kita harus pilih-pilih. Ini tali sepatunya dari mana, kainnya dari mana, mereknya dari mana, gitu. Pabriknya di mana. Kita pretelin gitu loh. Pemikirannya Gilpin itu. Pretelin semua pemikirannya Kenneth Walsh gitu loh. Itu yang sebenarnya kita harus lakukan gitu loh. Bukan sebuah produk
jadi misalnya neorealis atau liberalisme, kita pakai jadi kerangkanya kita. Oh, itu nggak bisa. Itu namanya kita nggak mempunyai kesadaran oksidentalisme gitu loh. Kita justru melepas helm itu, kita pretelin satu-satu gitu loh. Bahwa sebenarnya tradisi itu dari mana sih di belakangnya gitu loh. Tradisi filsafat mana sih? Empirismenya siapa misalnya, atau realisme metafisikanya siapa, atau jadi lebih ke filsafatnya itu ditarik kemana gitu loh. Ya sebenarnya nanti kalau kita bisa lebih jauh lagi, kita kaitkan kepada tradisi-tradisi sebelumnya gitu loh. Kan nanti nyambung tuh, dia akan ngutip dari siapa, pemikirannya siapa gitu kan, dari Yunani, nyampe ke Yunani-nya lewat pemikiran Islam siapa gitu, Al-Arabi atau siapa, itu nyambung semua. Jadi kita harus memilah-milah benangnya, serpihan-serpihannya gitu loh. Jadi bangunannya bentuknya kayak apa? Nah, itu sudah oksidentalisme sebenarnya, gitu loh. Dan ketika mereka kita merekonstruksi ulang atau membongkar ulang gitu loh, dan menunjukkan kepada audiens ini loh sebenarnya partisi-partisi atau partikel-partikel atau unsur-unsur yang membentuk Gilpin, cara pola pikirnya Gilpin itu seperti ini, si Marx itu seperti ini dan seterusnya gitu loh. Dan ini barat, dan ini ada yang hilang. Nah, kalau kita kemudian ketika nyari pilihan-pilihan atau serpihan itu ada yang hilang atau ada yang tidak di-quote gitu ya, kan orang barat biasanya juga ada yang nge-quote gitu. Ini mengklaim bahwa ini dari barat nih, padahal ketika kita baca oksidentalismenya Hasan Hanafi itu banyak sekali yang nggak ditampilkan, bahwa ini tradisi barat, ternyata ada yang hilang, bahwa tradisi Islam, tradisi Jus, Yahudi, Kristen, Jus yang Kristen itu lebih kuat dibandingkan Islam. Islam disembunyikan gitu loh. Tapi produk sekarang barat itu ya sebenarnya dari sentralitas peradaban besar dulu Islam di Andalusia gitu loh. Yang kemudian menyusut hilang, kemudian yang menjadi besar itu kemudian sentral barat lagi, barat pas abad pencerahan, sains, pencerahan, industrialisasi sampai sekarang gitu ya. Itu dan oksidentalisme tulisan saya ini tidak hanya berhenti di pencerahan yang Hasan Hanafi tulis atau Edward Said yang cuma berhenti di Eropa. Saya meneruskan ke Amerika Serikat di karyanya ini, di buku paling belakang gitu ya, ngomonginnya tentang bagaimana the decline of American hegemony gitu ya, dan bagaimana mereka ketar-ketir kemudian mereka buat buku macam-macam biar kelihatannya wah gitu, masih kuat, masih hebat gitu ya. Dan secara militer memang hebat, tapi secara ekonomi dan pengaruh udah mulai berkurang sekarang nih. Orang Timur Tengah aja udah mulai dekat sama Cina kan, itu arahnya ke sana. Jadi ya yang menarik itu adalah apa ya, Barat sekarang masih menciptakan imajinasi bahwa mereka tuh hebat gitu loh, tapi dalamnya udah bobrok gitu loh. Dan sebenarnya karya-karya Mahbubani yang saya banyak review ulang di sini itu menunjukkan itu, bahwa hypocrisy-nya Amerika Serikat, double standarnya Amerika Serikat, kemudian mereka meninggalkan nilai-nilai awal ketika Amerika Serikat naik menjadi negara superpower, itu yang keruntuhan Amerika Serikat sebenarnya gitu loh. Itu Mas Fatun. Baik ya, bahkan sudah ada, kalau nggak salah Joseph Nyai pun udah nulis tentang runtuhnya Amerika Serikat, kalau nggak salah judul bukunya. Sudah di versi Indonesia kan sih sebenarnya buku itu. Nah, tentunya tadi kalau saya nge-review ya, pertama memang oksidentalisme ini itu berhubungan sama cara pandang atau kesadaran kita lah untuk menciptakan dekonstruksi baru tentang fenomena sosial yang berkembang, fenomena sosial dan politik yang berkembang di dalam studi hubungan internasional. Yang kedua, secara metodologis kualitatif barangkali mungkin berhubungan dengan cara kita melakukan kalau istilah kualitatif itu proses tracing gitu ya, proses tracing dari cara orang menulis sesuatu, cara orang menyampaikan karyanya. Jadi barangkali ini berhubungan juga dengan kata Robert Jocks ya Mas, terkait bahwa yang namanya pengetahuan itu adalah sebuah titipan. Barangkali begitu ya. Jadi memang adanya peristiwa-peristiwa yang hilang itu sebagai bagian dari cara para penstudi ya, history gitu ya, untuk menghilangkan
jejak-jejak agar mereka itu dikatakan sebagai pencetus itu. Padahal sebenarnya ada kisah, ada peristiwa yang mereka potong sehingga itu tidak menjadi sebuah argumentasi fenomena, dan ini tentunya bernilai positif, bernilai negatif betul. gitu ya, Betul, bernilai betul. negatif. Dan Kayak buat film kan potong-potongan ya, buat film ya, itu kan. potong-potongan itu kemudian Gabung. potongan-potongan itu sebenarnya itu menjadi bagian dari cerita-cerita yang dipakai sampai saat ini, dan cerita itu kemudian menjadi power, dan kemudian ketika hal itu terjadi kemudian dimanfaatkan kembali atau diakselerasi dengan menggunakan bahasa gitu ya. Bahasa itu justru menjadi power politik juga bagi negara-negara untuk, kalau Anda mau ke sana, Anda mau belajar tentang ini, maka Anda harus punya bahasa ini. Nah, itu menurut saya bagian dari konstruksi bahwa upaya untuk melegalkan ilmu pengetahuan, bahwa ilmu pengetahuan itu asalnya dari Barat. Padahal sebenarnya seperti yang juga Buzan pun mengakui bahwa Timur itu berpotensi untuk menciptakan ilmu-ilmu baru dari fenomena yang mereka lakukan gitu ya. Bahkan dia menyatakan ada potensi bahwa objek dan data yang ditemukan di berbagai wilayah itu ya bisa harus ada di wilayah itu sendiri. Nah, itu seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya oksidentalisme ini ya di Indonesia semakin mengarah bahwa teori HI itu bisa berangkat dari fenomena yang kita alami sendiri. Di Asia pun banyak yang sebenarnya memiliki pemikiran-pemikiran baik terkait tentang studi HI. Kalau kita mulai dari sejarah ya. Nah, Mas pernah dengar istilah Mandala nggak? Iya, Mandala. Mandala teori. Nah, kalau menurut Mas sendiri, Mandala teori itu apakah sebuah bagian dari oksidentalisme? Karena kalau kata Buzan pun menyatakan dalam Mandala Theory of International Relations, dia menyatakan bahwa teori ini memang asalnya dari timur, khususnya India ya, dengan Chanakya gitu ya. Tapi Mandala teori ini masih menggunakan perspektif yang realisme gitu ya. Bahkan realisme sangat klasik sekali. Kalau kita bilang bahkan saat ini kan ada lingkaran konsentris gitu ya. Ada istilah beberapa istilah yang kemudian diciptakan oleh ini, sebenarnya nggak jauh-jauh dari realis. Nah, apakah fenomena Indiaisme ini itu menjadi bagian dari oksidentalisme sebagai yang timbul dari timur? Oke, terima kasih Mas Faton. Menarik sekali ya. Jadi memang kembali lagi, oksidentalisme ini memberi legitimasi teoritis, memberi verifikasi atau memberi memayungi kemunculan potensi-potensi tradisi tadi itu, yang sebenarnya Hasan Hanafi bilang ke tradisi Islam kan. Nah, kalau saya lebih luas lagi, kalau di HI itu ya tradisi Mandala, Majapahit, tribute system, yang sebenarnya sebelum kolonialisasi Barat datang, bangsa Timur, khususnya di Asia Tenggara, mereka sudah melakukan hubungan antar bangsa sebenarnya, antar kerajaan gitu ya. Nah, kita sebenarnya perlu menggali konteks sejarah tersebut gitu loh. Sehingga kita paham betul apakah ada praktek-praktek antar entitas politik, saya bilang gitu ya. Karena saat itu belum ada negara bangsa ya. Atau antar kerajaan lah, tanda petik, atau antar dinasti atau antar peradaban, kita bisa bilang seperti itu. Yang kemudian bisa diekstrak, bisa ditransformasikan ke zaman kekinian gitu loh. Yang sebenarnya ya lagi-lagi yang potensial bukan punya kuasa ya, tapi punya kapabilitas ya untuk melakukannya memang Cina sekarang, dan Cina memang sangat support ya ke sarjana-sarjana HI-nya gitu loh, untuk mengembangkan tradisi peradaban mereka untuk berhubungan dengan luar. Makanya dia mengembangkan obor itu ya misalnya, atau jalur sutra gitu ya.
Itu kan kemudian seperti mengekstrak masa lalu, bukan meromantismekan sebenarnya ya. Kalau romantisme kejayaan itu bisa jadi terjebak ke sana memang, cuma itu negatifnya memang, tapi harapan kita tidak terjebak pada mengulang kembali masa lalu secara literal gitu ya, tapi mengekstrak atau mentransformasikan masa lalu untuk masa kini dan masa depan gitu loh. Nah, itu yang sebenarnya memang dicita-citakan juga oleh Hasan Hanafi. Dan makanya proyek yang kekinian dan masa depan itu namanya interpretasi. Interpretasi sangat fenomenologis. Mengapa fenomenologis? Karena hubungan antara objek dengan subjek itu jadi satu kalau pakai metodologi fenomenologi gitu loh. Bukan science gitu loh, nggak terpisah gitu loh. Jadi apa yang tidak rasional tok gitu loh. Jadi rasional kita itu engage dengan culture-nya, engage dengan mentalitasnya, engage dengan subjektivitas kebangsaan yang akan mengalami proyeksi kenegaraannya gitu loh. Itu lebih ke situ sih. Jadi integrasi semuanya gitu loh. Jadi tidak merasionalisasikan hal-hal yang memang nggak rasional kok dirasionalisasikan. Kan nggak bisa gitu loh. Nah, itu yang agak memang tricky ya. Karena kan era science, positivism, itu apapun dirasionalisasikan, apapun dipositifistikan, apapun berusaha diobjektifiskan. Padahal nggak semuanya seperti itu gitu loh. Tapi nggak semuanya juga bisa disubjektifiskan, subjektifkan gitu loh. Atau tidak semuanya diideologiskan gitu loh. Jadi memang kembali lagi ke tadi itu, teori itu tergantung juga relatif, nggak semua dibabat habis gitu loh. Bahwa semua bisa dioksidentalismekan gitu loh. Nggak bisa. Semua bisa dipostmoderniskan, itu nggak bisa. Semua akan dineorealiskan. Realitas itu nggak bisa juga gitu loh. Jadi memang kita harus memilah-milah, dan kembali ke Mandala tadi itu sangat menarik karena nanti kita akan melihat hal-hal mana yang kira-kira bisa masuk ke konteks kekinian dan mana yang harus dibuang. Nah, itu kan kerja keras banget ya untuk memilah-milah konteks sejarah masa lalu yang sebenarnya diambil prinsipnya seperti apa, kemudian diambil ke zaman sekarang gitu loh. Dan Mandala itu kan sebenarnya challenging konsepsi tentang material atau materialistic world gitu loh, peradaban materialistik barat yang melihat bahwa negara ya patok materi, batas wilayah yang real gitu loh. Kalau Mandala kan enggak. Dia cuma lebih ke karisma, penghormatan, recognition terhadap entitas politik gitu ya. Bahwa dia hebat gitu ya, bahwa dia punya sesuatu gitu ya. Jadi walaupun wilayahnya geser-geser nggak jelas gitu ya, nggak penting wilayah, yang penting ada raja di sana dan raja itu dihormati oleh rakyatnya. Wilayahnya seberapa ya tergantung suara ataupun kehebatan raja tersebut mempengaruhi yang lainnya, karismanya dan sebagainya. Itu kan abstrak, sangat apa ya? Ya identitas itu kuat di situ, gitu loh. Ide itu kuat di situ. Dan ditambahin dengan culture tentang superstitious itu ya. Cerita-cerita narasi-narasi bahwa tentang kehebatan Brawijaya 5 misalnya gitu kan. Itu membuat itu real walaupun sampai sekarang tempat Majapahit itu nggak ada gitu loh. Masih dicari gitu loh. Majapahit di mana nggak ngerti orang. Tapi kehebatan dan namanya dan di sejarah itu tertulis bahwa dia menguasai wilayah yang luas banget gitu ya, sampai ke Filipina gitu kan ya. Itu kan dan ngebelain Brunei misalnya dari serangan kerajaan Zulu, Sulu atau Zulu itu. Saya lupa. Sulu gitu ya. Itu ya terjadi itu real gitu loh dalam fakta sejarah gitu loh. Tapi kalau kita mau scientific kan faktanya mana nih kerajaannya nggak ada gitu loh. Kalau digali gitu sih sebenarnya. Jadi ya itu kata kamu benar, bahasa narasi sejarah itu penting gitu. Jadi mengembalikan konteks Mandala ke kekinian memang kerja keras banget, tapi ya kita perlu melakukannya. Saya kira itu. Baik. Ya, jadi kalau istilah Mandala tuh ada disebut dengan Raja Mandala. Jadi dia semacam apa raja yang memiliki kekuatan superpower lah. Dia satu gitu, tetapi dia mampu melindungi semuanya. Jadi kalau kita ada lingkaran konsentrisnya itu, bahkan Mandala itu mengajarkan tentang hard power dan soft power dan netral juga gitu.
Ada namanya misalnya dua dwi bava gitu ya, istilah-istilahnya, kemudian ada beberapa istilah lain gitu, sehingga memang Mandala ini katanya sih dia lebih heterogen daripada perspektif Barat yang perspektif Barat yang terlalu heterogen, sedangkan Mandala ini lebih homogen gitu dalam memaknai kekuasaan. Makanya Raja Mandala itu direpresentatifkan seperti hal-hal yang berkuasa super banget sehingga dia mampu melindungi. Makanya menarik kata Mas Musa tadi. Majapahit itu kan tidak punya kekuasaan yang real gitu ya. Tetapi kalau kita menggunakan pendekatan metodologi positivis bahwa harus rasional, kemudian bisa dibuktikan secara empirik, ya Majapahit hanya sebuah abstrak gitu. Dan tetapi uniknya dia menjadi bahan cerita, dia menjadi bahan cerita kekuasaan dari zaman sejarah sampai saat ini, dan itu menjadi legitimasi. Nah, ini menarik. Berarti ada perubahan secara metodologis dari positivis menjadi post-positivis, gitu ya, Mas? Fondasionalisme ke post-fondasionalisme dan istilah-istilah lain. Nah, barangkali ini, Mas, tadi banyak disinggung masalah kesadaran oksidentalisme. Mas Musa bisa nggak memberikan identifikasi kesadaran seperti apa nih terkait oksidentalisme ini yang harus ada sebagai seorang pemikir HI non-Barat gitu? Misalnya bisa diparafras nggak? Misalnya gimana? Diparafrase bisa. Ini susah ini pertanyaannya. Maksudnya kan tadi kita bicara, kalau kita bisa bilang itu lebih pada tataran ideasional lah, untuk merubah mindset berpikir dari Barat ke Timur itu. Nah, untuk merubah pola pikir itu, kesadaran yang harus dibangun untuk menciptakan teori building itu, kira-kira karakter seperti apa ilmuwan yang bisa melakukan itu dalam pola identifikasinya. Misalkan dia harus berpikir objektif kah, dia berpikir apalah kayak gitu sehingga dia bisa membangun itu. Prinsipnya seperti studi-studi yang post-positivis sebenarnya, gitu ya. Dan sangat karena Hasan Hanafi juga pakai fenomenologis, gitu ya. Ya pakai fenomenologis juga kita, gitu. Walaupun fenomenologis dari Barat, gitu ya, kembangkannya, gitu. Jadi untuk mencapai pada kesadaran itu seperti kita menulis sesuatu yang sedang mencari diri kita sendiri sebenarnya. Sama halnya sebenarnya Barat mencari diri mereka melalui mempelajari Timur. Jadi semakin mengetahui Timur itu seperti apa, semakin mengeksotiskan Timur seperti apa, Barat semakin rasional, semakin beradab, semakin superior, gitu ya. Jadi lebih ke pencarian seperti itu, pencarian eksistensialis penulis, gitu kan, dalam mencari dirinya, gitu. Dan itu subjektif memang. Tapi sainsnya di mana, terus ilmiahnya di mana, gitu kan pertanyaannya. Ya kita banyak referensi, kita menggunakan banyak teori dan perspektif yang itu kita cross check terus menerus, kita riset gitu loh, satu sama lain gitu loh, kita compare and contrast banyak karya gitu loh, sampai kepada tujuan eksistensialis kita gitu. Sebenarnya itu sih. Jadi semakin subjektif semakin objektif dalam petik ilmiahnya gitu loh. Jadi jangan objektif yang dibuat Barat sebagai objektif sains yang sebenarnya nggak terbukti juga gitu loh. Itu kan ideologi juga pada akhirnya. Iya betul. Artinya kalau kita mau mencoba argumentasi tentang misalnya logika positivis ya, misalnya gini, ada satu kondisi misalnya jika A maka B gitu kan argumentasinya. Makanya misalnya begini, kalau misalkan air dididihkan dengan panasnya 100 derajat, maka sudah pasti air itu mendidih. Ya kan? Nah, tapi kalau misalnya objeknya air itu kita didihkan di kutub utara, apakah mungkin hanya 100 derajat? Artinya kan seperti yang dibilang Mas Musa tadi, bahwa kadang-kadang empirisme itu, kemudian positivisme itu kadang-kadang situasinya
tidak selalu terbukti. Seperti air tadi, ya bisa saja banyak faktor yang membuat itu tidak mendidih, padahal tingkat kepanasannya itu sudah 100 derajat gitu. Nah, ini yang menjadi barangkali menjadi peluang oksidentalisme untuk mendesain teori-teori baru dalam kajian studi HI. Ya, Nah, dan harus ini Mas Fatun, dan kita harus benar-benar memperhatikan faktor kata-kata memahami dengan menganalisis. Oke. Gitu ya, itu penting banget karena kalau kita memahami, berarti banyak simbol, konteks budaya, mentalitas, narasi sejarah yang sangat interpretatif itu yang kemudian menjadi objektif, gitu loh. Sedangkan kalau yang analitik, observasi dan empirik, itu enggak, gitu loh. Itu arahnya ke science tadi, gitu loh. Ya rasional banget emang, tapi kemudian mempunyai delusinya sendiri gitu loh, mempunyai apa lah istilahnya, ngomongnya gimana ya, mempunyai realitasnya sendiri pada akhirnya gitu loh. Ruang yang benar sih, benar tapi nggak utuh tapi gitu ruang loh. Berbeda, iya. Ibaratnya itu membedakan antara understanding dengan explanation theory, understanding theory dan explanation theory kayak gitu kan. Ya, betul ya. Teori, interpretasi versus menjelaskan gitu. Nah, terkait hal itu Mas Musa, ini banyak yang ditanyakan sama anak-anak HI saat ini. Ketika kita mempelajari oksidentalisme ini kan kadang tidak melintasi batas negara gitu ya. Nah, beberapa waktu lalu Mas Musa dan kawan-kawan membahas di mana sih HI-nya gitu ya. Nah, sekarang ketika kita mempelajari hanya tentang misalkan Soekarno, pemikiran Soekarno, Majapahit, atau dan misalnya pemikiran timur lainnya, nah orang selalu bertanya, loh, kalau begitu, pertama, di mana masalahnya, gitu ya? Yang kedua adalah di mana HI-nya, gitulah. Ini barangkali Mas Musa yang penting untuk Mas Musa sampaikan karena ini menjadi, kalau saya sih berpikir kayak tadi itu, yang masih berpikir kayak tadi itu masih konvensional belajar HI-nya. Nah, kalau gitu kira-kira Mas Musa menjelaskan ini kepada teman-teman yang menonton ini, kira-kira biar mereka nggak salah menginterpretasikan gitu ya terkait di mana HI-nya dan berawal dari sebuah masalah. Itu kan logika eksplanasi tuh, seperti itu. Ya. Yang pertama adalah kita menulis skripsi atau karya ilmiah itu nggak perlu ada masalah. Oke. Gitu ya. Di tema yang kita akan bahas itu. Tapi ada masalah di literatur sebelumnya. Oke. Sehingga kita bisa mengembangkan lebih lagi. Yang belum ditulis apa sih? Ini masalah kira-kira. Dan kita memang lagi nyari masalah gitu loh. Gitu. Dari literatur sebelumnya yang memang stuck di situ gitu loh. Berputar-putar di situ. Kira-kira bragotan apel mana yang belum dibragot gitu loh. Jadi lebih kepada di situ pengembangan ilmu pengetahuannya gitu loh. Bukan pada solusi praktikal tema studi kasus yang kita bahas. Belum tentu ada masalah di situ sebenarnya gitu loh. Gitu. Sebenarnya ada dua itu tadi sebenarnya. Terus yang berikutnya apa ya tadi ya? Pertanyaannya. Kenapa kemudian HI-nya di mana ya? Oke. HI-nya di mana gitu. Oke. Jadi ketika saya nulis ini tentang Hasanah Nafi, saya sudah bilang bahwa ketika kita mengkaji Hasanah Nafi itu sendiri itu sudah HI gitu loh. Karena Hasanah Nafi itu sendiri bukan pemikir HI, dia filosof ya. Filosof fenomenologis gitu ya, Islam. Tapi dia banyak berkomentar tentang negara dunia ketiga, mengkritik Barat, kemudian ingin merevitalisasi tradisi Islam untuk challenging tradisi Barat. Itu sudah sangat HI gitu loh. Kita tinggal mengumpulkan semua data itu kemudian kita narasikan. Gitu ya. Sehingga kita bisa buat sebuah kesimpulan bahwa ini pointer-pointer teoritis dari Hasanah Nafi yang kita bisa kembangkan lebih lanjut dalam melihat realitas sekarang yang sangat ideologis yang perlu kita kritisi atau need to be critical lah dengan kerangkanya Hasanah Nafi gitu loh. Nah, di bab 6 ini saya buat oksidentalisme dalam HI. Itu hanya untuk meladeni
sarjana-sarjana HI konvensional yang menanyakan HI-nya di mana. Jadi saya nulis tentang ASEAN, saya nulis tentang hegemoni Amerika Serikat, saya mengkritik neorealis gitu. Ya biar kelihatan HI di mata sarjana-sarjana HI yang konvensional itu gitu loh. Padahal di bab 5 saya sudah banyak nulis tentang HI yang menurut saya HI dan menurut sarjana HI konvensional itu enggak HI. Itu loh maksudnya. Jadi HI-nya di mana itu tergantung kita mendefinisikan HI itu sendiri, dan itu harus didebat dengan para pembimbing, penguji dan seterusnya, dan meyakinkanlah ke mereka gitu loh bahwa ini HI versi gue nih gitu kan, yang gue pikir ini HI beneran gitu loh, dan perlu ada atribut-atribut yang melengkapi itu, dan memang apa ya, challenging banget di sini. Maksudnya kalau kita bisa mempersuasif dosen ataupun penguji bahwa ini HI versi kamu, ya luar biasa kan. Tapi kalau masih belum tembus, ya berusaha lagi atau ganti judul. Gitu. Tapi batasannya seberapa gitu ya? Batasannya seberapa misalnya gitu ya? Saya kasih ini ya, contoh yang paling minim ya. Ya, contoh yang paling minim, dan ini sempat disinggung oleh Pak Mukhtar. Kalau kita nulis tentang perlawanan petani Banten misalnya tahun 1800 atau 1888 ya, atas kolonial ya, atas Belanda, dengan cara berpikir sufistik, dengan cara berpikir Islam, itu sudah HI banget saya kira. Gitu loh. Apalagi zaman itu belum ada negara bangsa di Indonesia kan, tapi sudah ada di Westphalia itu. Itu menarik. Tapi saya kira itu sudah HI itu. Nggak perlu diperdebatkan lagi saya menurut. Jadi ada entitas kolonialis, ada entitas kolonialisme, ada entitas Islam dan versi Barat, ada dua diskurs yang berbeda gitu kan ya. Walaupun itu petani gitu. Makanya disertasi saya kan masalah petani juga, petani samin gitu ya. Tapi dia challenging korporasi, challenging agama yang sifatnya universal gitu ya. Tapi ternyata partikular gitu ya, yang kemudian ada berbagai macam dialektika lah ya antara keduanya. Ada irisannya, ada yang dikonfrontasikan gitu ya, dan ada yang dibilang oh ini blasphemy nih, blasphemy itu istilah Indonesianya apa blasphemy, Undang-Undang 65 itu loh, pelecehan terhadap agama itu loh, humiliating agama lain itu loh, penistaan ya penistaan agama itu loh ya, itu yang bilang orang Puritan misalnya kan. Tapi kalau bagi orang yang nggak Puritan, yang heterodoks gitu, bukan ortodoks, heterodoks gitu ya, ini sah-sah aja, nggak blasphemy, ini nggak penistaan gitu. Nah itu HI juga kalau saya bilang. Jadi kalau kita ngomongin tentang sesiti jenar gitu ya, nah itu bisa di HI-kan itu. Oke. Ya. Karena di situ ada prinsip-prinsip seperti maninggaling kaula Gusti gitu, raja dan rakyat itu egaliter dan bagian dari itu. Kayak kalau kita bilang negara superpower itu harus merasakan yang negara lemah juga, jadi harus manunggaling dan sebagainya. Itu kan frame berpikir yang kita nggak pernah pakai, dan kita akan mengatakan itu bukan HI, tapi frame itu masuk ke HI kalau kita kemudian memakai epistemologi itu untuk melihat realitas kekinian, apalagi challenging, comparing, contrasting dengan neorealis atau realis dan realitas yang dipersepsikan oleh neorealis dan realis gitu loh. Anarki misalnya anarki dan hierarki tidak ada hierarki ya, semuanya sama gitu ya. Nah, itu kan sangat sesiti jenar sebenarnya. Tapi kan nggak Wali Songo itu kewalahan gitu loh, karena otoritasnya didelegitimasi oleh sesiti jenar. Orang-orang pada lari ke sesiti jenar, loh kekuasaan saya gimana gitu kan, loh katanya objektif, katanya equal, katanya semuanya sama,
kok sekarang kemudian mengkritik Siti sebagai penista bela dan sebagainya gitu loh. Jadi ada otoritas di situ pada akhirnya. Otoritas Wali Songo merasa tersaingi. Nah, ini seperti sekarang otoritasnya Amerika dan NATO tersaingi oleh Putin dan Cina dan sebagainya. Ya, itu kan bisa masuk ke situ sebenarnya logika-logika seperti itu gitu loh. Cuma orang tuh nggak berani masuk ke situ karena ini bukan HI kok gitu kan. Masalahnya itu. Oke, nah itu ya. Jadi HI itu nggak spesifik. Bahkan kan kalau kita lihat beberapa tulisan dari beberapa peneliti Barat, bahkan tidak juga melintasi batas negara kan. Artinya bahwa definisi HI selama ini yang selalu diajarkan oleh para konvensional itu, sarjana konvensional harus melintasi batas negara, minimal melibatkan dua aktor negara atau bukan, gitu, non negara, kemudian terinternasionalisasi, kemudian mendapatkan respon. Terkadang ini logikanya logika eksplanasi ya, logika yang memang berbasis pada logika yang konvensional lah kayak gitu. Sedangkan logika interpretatif, logika konstruktivis itu lebih berbicara pada tataran ide itu HI gitu. Bahkan orang menulis buku pun gara-gara adanya ideasional kan. Orang bisa mengatakan ini berhubungan dengan ini, menjelaskan ini itu bagian dari ideasional. Nah, Mas, ini barangkali yang terakhir pertanyaannya. Nah, apa nih kekurangan dan kelebihan dari oksidentalisme? Oke. Kekurangannya ya. Banyak sekali kekurangannya sebenarnya. Kalau di buku ini sebenarnya kekurangannya ada satu bab yang memang nggak ngebahas secara spesifik dan lebih sistematis sih pemikiran Hasan Hanafi yang melibatkan metodologinya sih untuk kemudian di-engage-kan ke HI-nya gitu loh. Jadi apa ya? Nggak sistematis aja lah simpelnya gitu ya. Lebih ke situ, kemudian tidak semua tadi saya sudah jelaskan, tidak semua tidak semua kajian, tidak semua agenda, tidak semua apa yang kita bahas secara tematis itu bisa dioksidentaliskan gitu. Jadi memang makanya pertanyaan setiap kali orang menulis riset atau skripsi itu tanya, mengapa kamu pakai ini, mengapa pakai oksidentalisme, mengapa relevan dengan kasusmu itu, gitu. Itu selalu ditanyakan. Gitu. Jadi relevansi antara apa yang kita akan pakai dengan apa yang kita akan kaji itu sangat penting gitu ya. Dan tentunya ini susah diwujudkan ya, memang tantangannya besar banget karena proyeknya ini kan perlu dana gede gitu ya, dukungan politik juga perlu, institusi juga gitu kan ya, terus sokongan keilmuan yang lebih berbasis pada keilmuan itu sendiri, kepada pengembangan kekitaan, identitas kita, kesadaran kita itu juga kan nggak gampang karena kan orang cuma pengen proyek-proyek tertentu aja yang cepat gitu ya, jadi biar dapat duit banyak gitu sebenarnya. Untuk proyek-proyek yang visioner ke depan gitu ya, yang jangka panjang, yang kita nggak jelas kita dapat apa gitu ya, itu ya susah sih, memang perlu idealisme tinggi gitu ya. Itu sih. Kemudian apalagi ya, menulis ulang tradisi HI Barat itu melalui kesadaran kita harus bawa peradaban Barat itu sebenarnya kita nggak nyalain sih, cuma kita harus secara selektif mengambil hal-hal yang menurut kita ini beririsan dengan kita gitu ya. Itu yang agak susah sih sebenarnya. Jadi kan banyak orang bilang ngapain sih ngembangin tradisi kita gitu kan. Orang kan kita sama-sama orang makan nasi juga di sana. Mereka mikir rasional juga, kita rasional. Buat apa kita ngembangin? Jadi itu sih tantangannya. Jadi kan banyak tuh istilah-istilah dari India, istilah-istilah dari Cina, istilah-istilah dari Jawa, dan ada Minang, bagus sebagainya. Yang sebenarnya bisa kita compare and contrast gitu loh dengan istilah-istilah yang ada di Barat sekarang, terutama di HI ya.
kayak deterrence, kayak power. Gitu. Power menurut Jawa dan dan Barat apa sih gitu kan ya? Misalnya seperti itu. Dan tentunya ada irisannya gitu loh. Tapi tetap ada perbedaannya. Yang kita promosikan kemudian adalah kita harus mempunyai kemudian kepercayaan diri ketika kita udah punya kok, ngapain belajar dari Barat gitu loh. Dan kita lebih lengkap daripada Barat gitu loh. Barat itu reduksionis misalnya dan sebagainya. Tapi kita masih lebih holistik gitu loh. Karena kita mempertimbangkan faktor-faktor harisma, ide, spiritualisme, keterikatan antara akal dan batin dan experience gitu ya. Hal-hal kayak gitu yang kemudian susah memang untuk diyakinkan ke orang-orang gitu loh. Itu sih keterbatasan kita, tantangan kita gitu ya. Sehingga kita suka selalu dibilang itu tadi. Dan mentalitas tadi itu ya, orang-orang kita sendiri juga mikir kita nggak apa ya, tradisi kita nggak rasional, masih barbar, masih perlu disaintifikkan, kemudian kita masih superstitious, kita masih harus melakukan proses demitologisasi gitu ya. Banyak hal-hal mitos yang membuat kita terkungkung, doktriner, nggak masuk akal, dan kita jalanin terus-menerus gitu ya. Ya memang ada hal yang seperti itu yang memang perlu didemitologisasi gitu ya, sehingga menjadi rasional banget gitu. Tapi tidak semua juga hal-hal dirasionalisasikan gitu loh. Nah itu susah juga memilah-milah kayak gitu. Itu kerjaan kita memang kayak gitu sekarang, memilah-milah itu. Nah, ketika kita memilah-milah kan kita secara intelektual harus banyak membaca buku untuk kemudian secara dialektis ini mendigest gitu ya, mencerna semuanya itu sehingga mencapai sebuah produk yang oke, ini mitologis, tapi mempunyai pemaknaan yang penting untuk direalisasikan itu loh. Oke, ini yang rasional gitu kan. Tapi kemudian juga perlu di-engage dengan yang mitologis. Nah, itu kan susah. Gitu loh. Nah, itu kerja keras banget dan nggak ada dana masalahnya itu. Karena memang untuk apa ya, visi kebangsaan kita itu lebih ke situ sebenarnya. Dan orang-orang kita sudah terminabobokan oleh peradaban materialistik Barat ya. Jadi ya harus survive ya. Setiap orang sekarang survive masing-masing gitu ya. Gimana ya? Itu sih saya kira kekurangannya lah ya. Jadi memang perlu kerja keras lah ya, Mas Fatun. Baik, terima kasih Mas Musa. Jadi kalau saya bisa simpulkan, pertama oksidentalisme itu adalah sebenarnya cara pandang, cara pikir, dan memang harus bisa dibangun dari cara sadar kita, alam bawah sadar kita bahwa tradisi di Timur pun memiliki istilah-istilah yang memang sebenarnya sama dengan Barat. Makanya pernyataan saya tadi, bahasa itu mengakselerasi ilmu pengetahuan. Karena kalau tidak ada bahasa, kita nggak tahu apa-apa sampai saat ini, gitu kan. Jadi oksidentalisme ini menjadi cara pandang agar kita juga mampu melihat situasi itu dari sisi bahkan bisa netral lah, karena kalau kita lihat dari sudut pandang Barat semua berarti nggak netral, nggak objektif juga namanya. Jadi kita mengukur sesuatu berdasarkan dengan ukuran yang berbeda pasti berbeda juga hasilnya, artinya bahkan tidak objektif. Untuk itu ya kita harus menciptakan ukuran sendiri, mitologi, doktriner itu menjadi bagian dari tradisi, itu harus menjadi bagian dari cara kita men-theory building gitu kan, sebagai upaya untuk bangun teori yang baru untuk bukan menyaingi sih, tetapi menjelaskan fenomena itu, objektivitasnya itu bisa lebih bervariatif gitu. Dan persoalan juga yang ada di Indonesia adalah orang Indonesia sendiri nggak pede dengan apa yang terjadi. Ya Bahkan doktrin yang terjadi pun itu seolah-olah tidak tidak objektif, karena ya tidak seperti saya sudah bilang juga di awal bahwa yang mereka kan kuliahnya di luar negeri, doktrin yang mereka dapatkan itu yang mereka terapkan, sehingga objektivitas yang seharusnya ada di lingkungan mereka itu bukan objektif lagi karena mereka sudah pakai ukuran Barat yang itu menjadi bagian dari hegemoni mereka, bahwa pengetahuan itu adalah cara terbaik untuk melakukan sebuah hegemoni dan merubah perilaku situasi gitu. Nah, itu Mas Musa,
Terima kasih atas waktunya. Sampai berjumpa Ya. nanti di Jakarta. Sehat selalu bagi teman-teman yang pengen membaca lebih dalam tentang oksidentalisme ini. Tentunya ini sebagai buku kedua dulu ya. Teman-teman harus membaca dulu tuh teori dan metodologi hubungan internasional ya yang 2014 itu biar paham dulu secara teori baratnya baru melangkah ke non baratnya sehingga bacanya itu ini apa tracingnya itu bisa apa saling bersinergi lah satu sama lain, nggak lompat-lompat. Kalau lompat-lompat seperti tadi justru tidak objektif lagi gitu. Nah seperti itu. Mudah-mudahan sehat selalu Mas Musa. Terima kasih atas waktunya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Ya.